Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Sebelumnya terima kasih pada kesempatan kali ini saya bisa hadir di tengah-tengah kalian semua untuk melaksanakan perkuliahan secara daring atau secara online untuk mata kuliah pengantar manajemen. Oke, terima kasih saya ucapkan untuk kalian semua, para mahasiswa dan mahasiswi yang selalu saya banggakan, yang sudah bergabung, sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk menyimak daripada materi perkuliahan pada pagi ini. Oke, pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke perkuliahan, di sini ada beberapa hal yang tentunya kita ingin sampaikan ke kalian semua sebagai perkuliahan perdana, di mana di sini tentunya adalah berkaitan dengan mata kuliah pengantar manajemen. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah berkaitan dengan kontrak kuliah, bahwasanya di sini untuk mengacu pada peraturan dari kelembagaan, bahwasanya memang di sini untuk perkuliahan baik secara offline maupun secara online ini untuk tatap muka presensinya ini adalah minimal 75% ini terpenuhi. Jadi saya harapkan peran aktif kalian semua untuk bisa menyimak, hadir dan mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya. Dengan baik dalam artian Anda mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Kemudian untuk yang lainnya berkaitan dengan penilaian, di sini nanti ada beberapa poin penilaian yang tentunya akan kita sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan kehadiran, ini sangat-sangat menentukan sekali. Dalam artian di sini presensi daripada kehadiran ini nanti diperhitungkan di dalam pemberian nilai, sehingga nanti di sini bagi mahasiswa yang aktif hadir dan mahasiswa yang tidak aktif hadir tentunya ada perhitungan yang berbeda. Kemudian di samping itu juga untuk hasil nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini menjadi komponen yang sangat penting sekali. Makanya usahakan ketika dalam pelaksanaan ujian tengah semester maupun akhir semester para mahasiswa bisa hadir mengikuti daripada perkuliahan tersebut ya, pelaksanaan daripada ujian tengah semester maupun akhir semester sehingga di situ nanti tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pemberian nilai. Kemudian di samping itu juga hal yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan tugas-tugas. Jadi nanti di dalam pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester atau kurang lebihnya ada 16 kali tatap muka, di sini nanti ada tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah, di mana di sini tentunya untuk tugas nanti sifatnya bisa tugas individu maupun tugas kelompok, yang mana di sini harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga di situ nanti akan diperhitungkan di dalam penilaian. Oke, kemudian di samping itu juga partisipasi peran aktif daripada mahasiswa ini juga menjadi bagian ya, salah satu daripada penilaian yang akan kita berikan. Oke, baik. Langsung saja di sini pada perkuliahan perdana ini perkenalkan ya, di sini untuk mata kuliah pengantar manajemen ini kebetulan untuk pengampunya adalah saya. Ini sangat kecil sekali ya ini ya, untuk nama lengkap saya adalah Miftahur Rahman MSI. Ini ada foto identitasnya, cuma kecil ya. Nah nanti di sini untuk nomor HP kebetulan juga sudah di sistem sudah ada ya, sehingga nanti Anda bisa menghubungi ya secara langsung atau mungkin melalui grup yang nanti tentunya bisa dibentuk untuk sebagai bentuk komunikasi ya yang lebih intens dalam perkuliahan mata kuliah pengantar manajemen. Oke, baik. Pada kesempatan pagi ini, pada kesempatan kali ini langsung saja ya kita di sini langsung akan menyampaikan materi untuk perkuliahan perdana. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, segala sesuatunya nanti silahkan bisa hubungi melalui nomor WhatsApp yang ada pada sistem.
Oke, langsung di sini kita akan menyimak ya materi perkuliahan pada pagi ini. Saya kira kalian semua sudah siap ya ini ya. Oke, baik. Walaupun di sini memang kondisi ya saat ini masih dalam pandemi COVID-19, saya harapkan semangat tetap terjaga ya, sehingga di situ aktivitas tidak terganggu. Tentunya di sini aktivitas dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Baik, pada perkuliahan perdana di sini ya untuk mata kuliah pengantar manajemen, kita bisa mulai pada pertemuan awal ini adalah berbicara tentang konsep dasar daripada manajemen. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen, saya kira ini adalah istilah yang sudah sangat familiar ya bagi kalian semua tentunya ya. Anda sudah sering mendengar bahkan mengucapkan daripada kata manajemen. Tentunya kalau kita berbicara tentang manajemen itu orientasinya ya secara sederhana Anda bisa mengartikan di dalam pengelolaan. Nah ini. Namun manajemen, keberadaan daripada manajemen sendiri ini, mengapa sih manajemen begitu populer? Nah ini ada pertanyaan yang tentunya di sini nantinya ini sebagai pertanyaan yang fundamental agar supaya nanti kita bisa mengembangkan daripada pembahasan manajemen sendiri. Nah, siapa yang membutuhkan manajemen? Nah ini mengapa manajemen dibutuhkan? Nah ini. Jadi apakah memang perusahaan itu butuh manajemen? Apakah pemerintahan itu juga butuh manajemen, yayasan, universitas, atau mungkin lembaga-lembaga nirlaba yang lainnya yang memang di situ butuh manajemen? Nah, jadi kalau kita bicara tentang siapa yang membutuhkan manajemen, ini sebagai titik awal, ini semua kegiatan yang terorganisir atau organisasi ini memang membutuhkan manajemen. Nah ini, jadi perusahaan di sini memang butuh ya manajemen, pemerintahan butuh manajemen, yayasan butuh manajemen, universitas butuh manajemen. Nah, keberadaan daripada manajemen di dalam perusahaan ini dalam rangka untuk melakukan pengelolaan ya, pengorganisasian daripada perusahaan itu sendiri dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang ada, sehingga di dalam pencapaian tujuan organisasi ini bisa tercapai secara efektif dan efisien. Termasuk di sini pemerintah, kehadiran manajemen ini dibutuhkan sekali dalam rangka untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Ini perlu adanya pengelolaan ya, pengorganisasian, sehingga apa? Tujuan daripada pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan ya, good governance, pemerintahan yang baik ini memang bisa terwujud dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk yayasan juga. Jadi kebanyakan sebagian besar yayasan ini, kalau kita bicara yayasan ini juga merupakan satu organisasi, di mana yayasan di sini ada yang sifatnya nirlaba, dalam artian organisasi yayasan ini tidak memperhatikan laba, jadi orientasinya bukan profit oriented. Jadi di dalam proses pengelolaan ini adalah bagaimana yayasan ini itu menjalankan misi dan visinya, visi dan misinya dalam rangka untuk hal-hal yang memang lebih pada konteks sosial ya, keagamaan ya. Jadi misalkan yayasan-yayasan tempat ibadah, yayasan yang lain, pendidikan dan sebagainya. Nah, namun demikian juga ada yayasan-yayasan yang memang di sini konteksnya adalah profit oriented. Jadi yayasan ini diciptakan, dibentuk untuk agar supaya di sini menjadi bagian daripada bisnis, menaungi daripada suatu bisnis tertentu. Oke. Kemudian juga universitas. Universitas di sini bagaimana di dalamnya begitu banyak kita jumpai ya, sumber daya manusia, sumber daya energi, sehingga di sini perlu diorganisir dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi dalam rangka universitas tidak lain ya, agar supaya di sini nantinya universitas itu bisa mencapai tujuan dengan baik. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara tentang manajemen, siapa yang membutuhkan manajemen, ini berkaitan dengan semua kegiatan yang terorganisir. Nah, kemudian yang kadang jadi pertanyaan ya di sini,
kadang sebuah event ya, sebuah acara ini juga butuh manajemen, butuh pengelolaan ya. Karena apa? Karena memang di situ ada kegiatan-kegiatan yang memang perlu diorganisir. Makanya keberadaan event organizer. Nah, di sini jadi bagaimana event organizer ini itu berperan sebagai manajemen di dalam sebuah event. Nah, bahkan di dalam aktivitas individu seseorang ini ya, Anda mungkin memiliki kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan pengelolaan dana-dana secara pribadi. Anda punya usaha kecil-kecilan. Nah, ini juga tentunya membutuhkan adanya manajemen dalam rangka untuk mengorganisir daripada setiap kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan. Nah, dengan demikian kalau kita melihat ternyata di sini memang manajemen itu diperlukan ya pada semua aktivitas yang memang terorganisir. Nah, ini terorganisir itu tentunya tersusun dengan baik, ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai, itu adalah maksud daripada terorganisir. Oke. Ini sebagai pemahaman awal tentang manajemen ya kaitannya. Nah, ini adalah bagaimana kita menjelaskan tentang konsep daripada organisasi, pemimpin, dan manajemen. Nah, ini. Jadi keberadaan daripada organisasi bisa dikatakan bahwasanya organisasi ini memang tempat berkumpulnya banyak orang, ya. Jadi di situ kalau cuma satu orang tidak bisa dikatakan sebagai organisasi. Jadi organisasi ini tempat berkumpulnya banyak orang, di mana di dalam organisasi ini dari sekian banyak orang yang ada ini saling bekerja sama, ya. Kemudian satu sama lain tanpa adanya ketergantungan. Jadi yang satu tidak bergantung dengan yang lain ya, dan sebaliknya, tetapi saling membutuhkan, bekerja sama, saling membutuhkan, di mana di sini tentunya organisasi itu memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan yang dimaksud di sini tentunya adalah bukan tujuan pribadi, tetapi tujuan-tujuan organisasi atau tujuan-tujuan bersama. Kita bisa ambil contoh organisasi bisnis, dalam hal ini adalah perusahaan. Di dalam perusahaan di sini tentunya Anda bisa melihat berapa banyak sumber daya manusia yang ada di dalamnya, yang diperlukan di dalam organisasi bisnis perusahaan. Ada yang ditempatkan di bagian produksi, dan di sini tentunya adalah yang menyerap ya sumber daya manusia yang paling banyak. Ada yang ditempatkan di bagian administrasi, ada yang ditempatkan di bagian penjualan, dan masih banyak lagi. Ya, nah, jadi sekumpulan orang-orang ini memang bisa dikatakan sebagai organisasi karena memang mereka memiliki fungsi-fungsi yang berbeda-beda tentunya ya. Oke, sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, mereka di dalam proses selanjutnya ini adalah saling bekerja sama. Jadi bukan berarti kemudian bagian produksi jalan sendiri, bagian pemasaran jalan sendiri, kemudian bagian keuangan jalan sendiri, itu tidak demikian. Tetapi satu divisi dengan divisi yang lain yang ada di dalam organisasi, di mana masing-masing divisi ini di dalamnya memuat sumber daya manusia ini saling bekerja sama, ya. Divisi bagian atau bagian pemasaran di sini membutuhkan dari kehadiran kerjasama pada bagian divisi produksi. Bagian produksi juga demikian, ada kerjasama dengan bagian pemasaran, dan di sini juga bagian-bagian yang lain juga saya kira sama. Nah, kemudian di samping itu juga di dalam organisasi ini ada tujuan. Tujuan daripada organisasi adalah merupakan tujuan bersama, ya. Dimana kalau kita bicara tentang organisasi profit oriented, ini merupakan tujuan daripada organisasi profit. Jadi bagaimana organisasi ini mampu menghasilkan laba yang optimal, ini adalah tujuan secara umum daripada organisasi bisnis. Namun demikian tentunya di samping tujuan-tujuan tersebut, tentunya kita bisa melihat daripada konteks organisasi itu sendiri. Kalau kita bicara tentang organisasi sosial kemasyarakatan, tentunya tujuannya juga berkaitan dengan tujuan-tujuan sosial kemasyarakatan. Kita kala misalkan Anda merupakan salah satu daripada anggota keagamaan,
misalkan pemuda masjid atau remaja masjid atau mungkin remaja gereja dan sebagainya. Nah, tentunya di situ ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam konteks keagamaan dan juga sosial kemasyarakatan. Nah, dari organisasi di sini maka perlu keberadaan daripada seorang manajemen dalam ilmu manajemen ya, seorang manajemen bidang manajemen ini, karena di situ ada sekumpulan orang, kemudian ada tujuan dan juga ada kerjasama. Nah, maka inilah manajemen, keberadaannya memang harus diperhatikan. Nah, kemudian di samping itu juga kalau kita bicara ada istilah pemimpin dan ada istilah manajemen ya. Nah, ini apa bedanya? Nah, ini ya, manajemen dan pemimpin. Bisa dikatakan ada istilah manajer, ada istilah pemimpin. Nah, ini nanti akan kita diskusikan bersama pemahaman-pemahaman tersebut ya, tentunya lalu pendekatan-pendekatan ya yang tentunya nanti bisa membantu daripada pemahaman tentang konsep dasar daripada manajemen itu sendiri. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke organisasi ya. Nah, ini. Jadi kalau tadi sudah sempat saya singgung ya apa itu organisasi, bahwasanya memang organisasi ini memang sekelompok orang yang bekerja sama dalam suatu struktur yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini adalah organisasi. Oke. Ini adalah merupakan definisi secara umum daripada ini ya, organisasi itu sendiri. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen. Nah, ini kita bicara dalam konsep manajemen dulu ya. Nah, ini. Jadi, kalau kita bicara tentang manajemen, bahwasanya memang manajemen ini berasal dari kata to manage ya, yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Makanya tidak salah ketika Anda menggunakan istilah daripada manajemen yang mana di situ Anda gunakan untuk menggantikan kata mengelola. Karena apa? Karena memang manajemen ini berasal dari kata to manage, mengelola. Ya, jadi kalau misalkan wah di manajemen gitu kan, nah ini sering Anda mendengar istilah tersebut. Nah, kemudian secara definisi di sini memang begitu banyak ya istilah-istilah begitu banyak definisi yang diberikan dari istilah manajemen ini sendiri. Nah, salah satunya di sini manajemen ini diartikan sebagai suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan juga pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Nah, oke. Jadi ini merupakan salah satu definisi yang mana di sini kalau kita melihat daripada definisi tersebut tampak bahwasannya definisi ini dengan menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam manajemen. Jadi kalau kita melihat ada hal yang perlu kita garis bawahi dari definisi tersebut, ya, di mana manajemen ini merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan. Nah, jadi ini adalah 4 aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam manajemen. Jadi peran daripada manajemen di sini harus membuat perencanaan, mampu membuat perencanaan. Sangat penting tentunya segala sesuatu itu dilakukan perencanaan, tidak dadakan, ya, tidak asal gitu. Jadi perencanaan sendiri memang di sini ada yang sifatnya perencanaan jangka pendek, ada perencanaan jangka menengah dan ada juga perencanaan jangka panjang. Perencanaan ini tentunya identik dengan proses-proses pengambilan keputusan. Oke. Jadi perencanaan ini merupakan fungsi yang pertama. Nah, kita makanya mengapa perencanaan ini diperlukan? Ya, tentunya kalau kita bicara dalam konteks organisasi karena di sini melibatkan banyak orang. Nah, ini makanya perlu dilakukan perencanaan dengan baik. Ya, misalkan Anda sajalah ketika Anda memiliki event, Anda ingin merayakan ulang tahun kalian misalkan. Nah,
jauh-jauh hari sebelumnya tentunya di situ Anda sudah membuat perencanaan misalkan karena Anda ingin merayakan misalkan ya. Anda sudah membuat perencanaan nanti bagaimana siapa saja yang diundang ya kan. Kemudian nanti lokasinya Anda menetapkan di mana, kemudian untuk menu yang nanti Anda hidangkan seperti apa, kemudian acaranya nanti diisi seperti apa, apakah perlu ada bintang tamu dan sebagainya ya, apakah perlu ada door prize dan sebagainya. Nah, itu sudah Anda perencanakan dengan baik jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan. Nah, ini tujuan Anda membuat perencanaan itu dari kegiatan yang Anda lakukan ini kan agar supaya kegiatan atau event yang Anda lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika hari hanya ya, ketika hari hanya itu memang segala yang memang Anda harapkan itu terwujud ya, tercapai sesuai dengan tujuan yang sudah Anda tetapkan. Nah, inilah betapa pentingnya daripada perencanaan. Termasuk di dalam organisasi yang mana di dalamnya itu ada banyak sekali orang-orang yang memang bergabung, kemudian di situ ada banyak sekali kepentingan-kepentingan, latar belakang yang berbeda ya, budaya yang berbeda, sehingga di sini setiap aktivitas bersama yang dilakukan di dalam organisasi harus dilakukan perencanaan. Nah, ini adalah poin yang pertama kalau kita melihat dari definisi ini. Perencanaan ini sangat penting. Nah, kemudian perorganisasian. Nah, ini merupakan kegiatan yang kita lihat yang kedua ya, sebagaimana definisi di sini. Nah, pengorganisasian ini sekilas ini tentunya nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Perencanaan pengorganisasian ini nanti masuk ke dalam fungsi-fungsi di dalam manajemen. Nah, pengorganisasiannya adalah mengorganisir bagaimana sumber-sumber daya yang melaksanakan daripada perencanaan itu. Jadi kalau misalkan kita tadi ambil ilustrasi contoh ya, Anda ingin merayakan event ulang tahun. Nah, ini kira-kira pengorganisasiannya bagaimana? Tentunya pengorganisasian yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Kira-kira siapa saja sih yang Anda berikan tugas untuk melaksanakan atau mengeksekusi. Oh, si A ini nanti bagian konsumsi, si B ini nanti bagian parkir misalkan saja. Nah, ini si C bagian apa gitu. Mungkin kalau bagian konsumsi banyak yang mau ya. Oke. Kemudian di samping itu juga sumber daya energinya ini juga perlu, dalam artian di sini sumber daya modal. Nah, keuangan. Nah, kira-kira nanti sumber daya keuangannya bagaimana? Ini kan juga perlu diorganisir juga. Jadi perencanaan yang sudah Anda buat itu kira-kira membutuhkan sumber daya keuangan itu sebanyak berapa. Nah, ini tentunya sangat penting sekali sehingga nanti di dalam pengorganisasian ini untuk mendukung daripada perencanaan. Kemudian ada juga penggerakan, bagaimana di sini sumber-sumber daya yang kita miliki yang ada itu kita gerakkan, kita action biar eksekusi ya. Kalau perencanaan tidak dilakukan action, tidak dieksekusi, ya tentunya rencana tinggal rencana, angan-angan ya, sama artinya ngimpi gitu ya. Nah, ini ya memang kadang orang apa ya istilahnya mengistilahkan segala sesuatu itu berawal dari mimpi, tapi kalau mimpi terus ya nggak akan tercapai gitu ya. Oke. Kemudian di samping itu untuk poin yang keempat dari kegiatan di dalam manajemen ini adalah pengendalian atau pengawasan. Ini merupakan fungsi terakhir yang memang kedudukannya sangat penting sekali. Karena pengendalian dan pengawasan ini kapasitasnya itu untuk sebagai alat kontrol, memastikan bahwasannya apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang direncanakan dan dalam rangka untuk pencapaian tujuan yang lebih efektif dan efisien. Nah, oke, jadi itu poin yang pertama dari manajemen terkait dengan proses kegiatan-kegiatannya. Nah, ini kemudian di samping itu juga poin yang kedua, hal yang mungkin perlu kita garis bawahi adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini. Jadi tujuan-tujuan memang sudah ditetapkan, kemudian di sini melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Oke, jadi memang di dalam organisasi begitu banyak ya sumber-sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, dari sumber-sumber daya inilah yang nantinya akan kelola, kita optimalkan sehingga nanti di sini bisa mencapai tujuan yang baik. Oke.
Ini definisi yang awal ya, sebagai konsep awal yang untuk memberikan pemahaman tentang manajemen. Nah, sekarang di sini juga ada beberapa definisi yang lain. Mungkin dari definisi kumpulan definisi yang sudah saya himpun ini sedikit banyak ada yang sama, ada kesamaan, mungkin ada persepsi yang berbeda. Saya kira semuanya benar ya, karena memang di situ dalam pemberian definisi tentunya menggunakan sudut pandang yang berbeda. Nah, ini. Oke, jadi di sini manajemen suatu proses tertentu yang terdiri tadi sama ya ini ya. Kemudian di samping itu manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Nah ini. Kalau ini berbeda ya, ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi tentunya ya. Jadi di sini manajemen ini dipandang sebagai ilmu ya. Jadi kaidah keilmuan di sini tentunya ada beberapa hal ya yang tentunya harus terpenuhi sebagai kaidah keilmuan ini. Nah, manajemen ini bisa dikatakan sebagai ilmu karena memang memenuhi kaidah-kaidah keilmuan. Nah, tentang upaya manusia untuk memanfaatkan sumber. Nah, bagaimana sumber-sumber daya yang dimiliki itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang definisi manajemen ini, bagaimana upaya yang dilakukan oleh manusia dalam memanfaatkan sumber-sumber daya. Ini kalau kita melihat dalam suatu organisasi perusahaan lah, sebagai organisasi bisnis, misalkan PT ABC misalkan saja. Nah, di dalam PT perusahaan organisasi bisnis itu tentunya di dalamnya ini ada sumber daya manusia. Nah, bagaimana sumber daya manusia ini itu dimanfaatkan, dikelola ya, dikelola sedemikian rupa agar supaya sumber daya manusia ini memang bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan kompetensi masing-masing ya. Jadi, yang bagian keuangan tentunya di sini memiliki kompetensi di bidang keuangan. Bagian pemasaran, tentunya di sini adalah mereka yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan sebagainya. Nah, dari masing-masing sumber daya manusia yang berbeda ini dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, termasuk di sumber daya yang lain, misalkan sumber daya modal. Karena di dalam organisasi perusahaan atau organisasi bisnis ini memang keberadaan modal ini sangat diperlukan dalam rangka untuk kebutuhan-kebutuhan pembiayaan ya, baik berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan rutin ya, yang dilakukan oleh perusahaan atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas investasi ya dan sebagainya. Nah, ini sehingga nanti bisa ya pencapaian tujuan organisasi ini bisa berjalan dengan baik, bisa terlaksana dengan baik. Oke, itu adalah harapan yang bisa dicapai. Oke, selanjutnya di sini dari beberapa definisi yang lain, ini adalah merupakan definisi daripada manajemen yang disampaikan oleh beberapa ahli tentunya ya di sini ya. Mary Barker Follett tahun 97, ini manajemen adalah seni. Nah ini kalau tadi dilihat sebagai bidang ilmu, ini dilihat sebagai seni. Jadi manajemen ini adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Kemudian di situ juga menurut Nickel, M. Huck dan Max Huck, ini manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian orang-orang serta sumber daya manusia yang lain. Kemudian untuk definisi yang lain di sini manajemen adalah sebagai suatu seni atau ilmu dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Oke. Ini beberapa definisi dari para ahli ya yang merupakan daripada konsep dari manajemen ini sendiri. Oke, nah saya kira dari beberapa definisi ini tentunya Anda sudah bisa memahami ya bahwasannya manajemen ini merupakan bisa dikatakan sebuah seni, bisa dikatakan sebagai suatu ilmu ya.
Nah, ini kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada yang mendefinisikan ini sebagai suatu proses, ada yang diartikan sebagai suatu seni, ada yang mengartikan sebagai suatu ilmu. Nah, ini semuanya benar ya. Semuanya benar karena mereka di dalam proses mengartikan, memberikan definisi ini tentunya dari sudut-sudut pandang yang berbeda. Nah, dari beberapa definisi tadi di situ tentunya Anda melihat ya definisi daripada manajemen ini ada yang mengartikan sebagai suatu ilmu, ada yang mengartikan sebagai suatu seni. Nah, ini. Baik. Nah, antara ilmu dan seni ini manajemen. Mohon maaf. Mohon maaf izin. Oke. Baik. Jadi kalau kita bicara tadi ya bahwasanya memang manajemen ini dikatakan sebagai suatu ilmu ini karena memang memenuhi daripada kaidah-kaidah keilmuan ya. Menyelesaikan masalah dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasional, logika, objektif dan cara yang sistematis. Nah, ini adalah merupakan kaidah-kaidah keilmuan, rasional, logika, objektif dan sistematis ini. Kemudian membutuhkan pengetahuan dan keahlian teknis, diagnostis, dan kemampuan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah. Jadi di dalam keilmuan kaidah keilmuan di sini tentunya perlu adanya pembuktian ya. Jadi makanya kalau kita melihat begitu banyak hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam rangka ya untuk mengembangkan daripada manajemen sebagai suatu bidang keilmuan ya, body of knowledge ya, pengetahuan. Jadi banyak sekali ya secara spesifik karena cakupan daripada manajemen itu kan sangat luas sekali di dalam organisasi ya. Ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan. Nah, ini. Jadi manajemen ini memang dikatakan sebagai bidang ilmu karena memang di situ memenuhi kaidah-kaidah keilmuan yaitu rasional, logika, objektif dan juga sistematis. Nah, ini. Kemudian di samping itu juga manajemen ini bisa dikatakan dalam konteks pendekatan sebagai suatu seni. Nah, ini karena keputusan dibuat dan masalah terpecahkan dengan mempergunakan gabungan intuisi, pengalaman, insting, dan pandangan pribadi. Membutuhkan kemampuan konseptual, komunikasi, interpersonal, dan manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas. Oke. Jadi memang manajemen ini dipandang sebagai suatu seni karena ini memang melibatkan adanya intuisi ya, intuisi kata hati. Ya, jadi makanya di sini ketika seorang manajer, ketika seorang pemimpin dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi ini kan tidak dilakukan sendiri, tetapi dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada di dalam organisasi, termasuk bagaimana orang-orang yang di dalam organisasi itu mau ya bergerak, mau melaksanakan sesuai dengan yang disampaikan, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini maka ini perlu adanya suatu seni bagaimana menyuruh, bagaimana agar supaya para bawahan ini bisa tunduk dan patuh ya, menghargai dan sebagainya. Termasuk di dalam hal-hal yang memang sifatnya dalam konteks-konteks tertentu. Jadi intuisi sangat diperlukan, pengalaman ini sangat penting, insting bahkan juga pandangan pribadi. Ini termasuk di dalam proses-proses yang berkaitan dengan pemecahan masalah dan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, ini. Makanya kemampuan daripada seorang manajer ini tentunya tidak hanya terbatas pada kemampuan yang sifatnya adalah kemampuan konseptual, ya, tetapi di sini juga ada kemampuan-kemampuan yang sifatnya memang bisa dikatakan yang ada pada diri dari seorang manajer itu sendiri. Kalau dalam bidang knowledge pengetahuan itu kan memang ada ya pengetahuan yang sifatnya tacit knowledge, di mana di situ adalah pengetahuan yang memang diperoleh secara formal gitu ya.
Nah, Anda kuliah, Anda sekolah, itu pengetahuan yang Anda peroleh itu adalah merupakan pengetahuan yang sifatnya textbook knowledge, ya. Tetapi ada juga pengalaman, pengetahuan yang memang tidak Anda peroleh dari tempat-tempat seperti sekolah, kuliah, itu tidak, yaitu salah satunya pengalaman itu tadi. Jadi pengalaman ini memang bisa dikatakan setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Nah, maka inilah yang disebut dengan implicit knowledge, ya. Jadi di sini memang tidak bisa ditiru. Ya, bisa dikatakan kalau misalkan Anda punya hobi, ya, bertanam lah, katakanlah, ya, Anda punya hobi bertanam. Nah, Anda baca-baca buku literatur yang berkaitan dengan bagaimana cara menanam, bagaimana cara untuk membasmi hama, bagaimana untuk perawatan dan sebagainya. Tetapi dalam konteks buku yang Anda baca, ternyata setelah Anda praktekkan itu tidak sesuai dengan yang ada pada buku, misalkan saja. Nah, dari situ kemudian Anda mencoba sehingga di situ Anda punya pengalaman. Nah, dari pengalaman yang Anda miliki ini ternyata tidak tertuang di buku, dan itu Anda peroleh dari pengalaman Anda secara personal. Nah, ini yang disebut dengan tacit knowledge atau pengalaman itu. Sehingga di situ dari pengalaman itulah maka Anda kemudian memiliki pengetahuan, Anda mampu, ya, mengelola daripada tanaman-tanaman Anda dengan baik. Oh, kalau ada hama ini nanti dikasih ini, kalau ada ini nanti takarannya dan sebagainya. Nah, oke, baik. Itu adalah gambaran. Nah, makanya di sini manajemen ini bisa dikatakan sebagai suatu seni karena memang di situ menggunakan intuisi, pengalaman, insting, pandangan pribadi, ya. Kemudian di samping itu juga dalam konteks untuk berkaitan dengan hal-hal yang lebih pengambilan keputusan dan sebagainya. Oke, baik. Nah, ini adalah skema pengertian. Jadi di sini kalau kita melihat gambar yang ada, ya, gambar model ini. Jadi di dalam organisasi di sini memang di dalamnya ada begitu banyak sumber-sumber daya yang ada. Nah, sumber daya ini memang menjadi modal bagi perusahaan, bagi organisasi. Ya, modalnya adalah sumber daya. Nah, dari sumber-sumber daya yang ada ini maka perlu dilakukan pengorganisasian, dimanfaatkan sedemikian rupa agar supaya apa? Agar supaya nanti dapat mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Nah, bagaimana di dalam pencapaian tujuan organisasi ini? Tentunya dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi tidak asal-asalan gitu. Yang penting tujuan tercapai, segala cara dilakukan. Nah, ini tidak benar. Tetapi di sini di dalam pencapaian tujuan organisasi ini memang benar-benar dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, ini. Oke, jadi ini adalah memanfaatkan sumber daya manusia. Makanya kalau kita melihat, ya, sumber daya, ketersediaan sumber daya yang ada di dalam organisasi ini juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi. Kita ambil contoh misalkan perusahaan besar. Tentunya di dalam melakukan kegiatan bisnis itu berbeda dengan perusahaan kecil. Ya, sama-sama perusahaan jasa yang menyediakan makanan siap saji, ya, makanan yang siap makan gitu lah. Ya, itu nanti akan berbeda konteksnya. Misalkan untuk perusahaan kucingan, misalkan bukan perusahaan, ya, usaha kucingan, ya, ini dengan usaha misalkan restoran. Nah, ini kan output tujuannya kan sama, bagaimana menyajikan produk olahan makanan, gitu kan. Nah, tetapi sumber daya yang dimiliki berbeda, maka pemanfaatannya pun juga akan berbeda. Nah, ini pemahamannya seperti itu. Nah, ini organisasi dan manajemen. Sekarang kita melihat, ya, bahwasanya memang kalau tadi di depan siapa sih yang membutuhkan daripada manajemen, di situ setiap organisasi itu membutuhkan manajemen. Nah, manajemen dibutuhkan untuk apa di dalam organisasi? Tentunya dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ya, jadi kalau di dalam organisasi itu ada sumber-sumber daya, tetapi tidak dimanage, tidak dikelola dengan baik, maka tujuan-tujuan yang ada di dalam yang ingin dicapai ini tidak bisa tercapai, tidak bisa terwujud secara efektif dan efisien.
Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang mungkin berbeda di antara para stakeholder, pemilik, karyawan, konsumen, kreditur, supplier, pemerintah, asosiasi yang lain dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara di dalam konteks organisasi, memang organisasi ini memang memiliki banyak sekali stakeholder ya. Lingkungan daripada organisasi itu, di mana stakeholder yang ada di dalam organisasi itu masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, sehingga agar supaya tidak terjadi konflik kepentingan atau interest konflik maka di situ tentunya perlu dijaga keseimbangan. Nah, disinilah peran manajemen di dalam melakukan penyeimbangan dari tujuan-tujuan yang berbeda dari masing-masing stakeholder. Kalau pemilik misalkan tentunya dia punya tujuan agar supaya karena dia yang memiliki organisasi ya harapannya adalah agar supaya menghasilkan laba yang optimal. Laba yang dihasilkan adalah laba yang sebesar-besarnya bagi pemilik agar supaya mendapatkan agar supaya bisnis ini bisa berjalan dengan terus-menerus. Tapi karyawan juga punya kepentingan yang lain. Ketika karyawan bergabung ini adalah harapannya adalah pertama bisa mendapatkan gaji yang layak, mencukupi, syukur-syukur mendapatkan gaji yang besar. Kemudian juga jenjang karir misalkan. Nah, bagaimana hal ini tentunya akan bertentangan dengan pemilik. Kalau memang pemilik di situ pengennya mendapatkan bagian keuntungan, bagian daripada hasil operasional perusahaan dalam jumlah yang paling besar. Di sisi lain konsumen di sini tentunya punya kepentingan ketika konsumen ini mengkonsumsi suatu produk, ini adalah harapannya adalah produk yang dikonsumsi adalah produk yang berkualitas. Nah, tentunya produk yang berkualitas ini di dalam organisasi ini perlu sumber daya manusia, sumber daya pengetahuan untuk menciptakan daripada produk yang berkualitas termasuk sumber daya keuangan atau modal untuk menciptakan produk yang berkualitas. Dan ini tentunya akan bertentangan. Kreditur juga apabila di sini perusahaan ini memiliki hubungan dengan lembaga keuangan dalam memenuhi daripada ini modal kerja misalkan hutang sama kreditur gitu atau investor. Nah, ini harapannya apa ya? Tentunya harapan daripada kreditor ini uang yang dipinjamkan ke perusahaan ini bisa kembali dengan tepat waktu. Supplier ini yang memasok daripada bahan-bahan yang ada di dalam organisasi juga punya tujuan yang berbeda. Pemerintah ini tentunya tujuannya adalah berkaitan dengan pajak dan sebagainya, termasuk asosiasi-asosiasi atau mungkin organisasi-organisasi profesi atau mungkin organisasi-organisasi bisnis yang menaunginya. Nah, sehingga disinilah perlu peran daripada seorang manajemen, perlu peran daripada bidang manajemen untuk menyeimbangkan berbagai macam kepentingan-kepentingan itu, sehingga nanti semua dapat semua bisa terrealisasi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas di dalam pencapaian tujuan. Jadi di sini tujuan itu memang ini orientasinya adalah tujuan bisa terwujud, tujuan bisa tercapai secara efektif dan efisien, itu harapannya adalah seperti itu. Oke, baik, sampai sini mungkin ada yang ingin disampaikan sekiranya. Oke, itu adalah kaitan antara organisasi dengan manajemen. Oke, silakan kalau nanti mungkin ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui langsung Oke, nah di sini kalau kita bicara tentang mencapai efektif dan efisien, tentunya di sini ada istilah efisien. Kalau efisien ini memang identik dengan
cost atau biaya ya. Ini. Jadi efisien ini adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi konsep matematika ini adalah rasio antara output keluaran dan input masukan. Hasil produktivitas perform, inputnya adalah tenaga kerja, bahan baku, uang, mesin, dan waktu. Ini adalah efisiensi. Sedangkan efektif, kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Derajat atau tingkat pencapaian hasil yang diharapkan. Jadi manajer yang efektif ini dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Nah ini Peter Drucker ini menyatakan bahwasanya efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, ya, doing the right thing. Sedangkan efisiensi ini melakukan pekerjaan dengan benar, ya, doing thing right. Nah ini adalah pendapat dari Peter Drucker. Oke, baik. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pertemuan pertama ini untuk mata kuliah pengantar manajemen ya. Insya Allah kita akan ketemu kembali pada pertemuan berikutnya, tentunya pada bahasan yang lain. Nah, pada pertemuan pertama ini tentunya hal yang perlu Anda garis bawahi adalah poin-poinnya adalah berkaitan dengan organisasi dan manajemen itu sendiri ya, konsep beberapa definisi. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua ya yang sudah hadir menyimak pada perkuliahan pada pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami, bisa Anda terima dengan baik dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang tepat atau mungkin ada kata-kata yang keliru. Dan jangan lupa saya selalu mengingatkan untuk kalian semua selalu mematuhi daripada protokol kesehatan. Karena mematuhi menjalankan protokol kesehatan ini merupakan bagian daripada ikhtiar kita untuk memutus daripada penyebaran wabah penyakit COVID-19, yaitu selalu mengenakan masker, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak, hindari kerumunan ya. Ini hindari mengurangi mobilitas ya dan melakukan vaksinasi. Oke. Baik. Akhir kata, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.